Adzan kok nggak berhenti-henti ya? Ini si Ayu ngomong sendiri, ucap si Agung. Jangan begitu, Gung. Ini bukan wilayah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama Bobby yang akan menceritakan kisah misteri pendakian gunung. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Pengorbanan Merapi. Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Dan buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol merah dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Oke, tidak usah lama-lama, bagaimana kelanjutan kisahnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Kalian harus tetap hati-hati di sana, sebab banyak hal mistis di sana, terutama di wilayah Pasar Bubrah, ucap pemilik warung itu. Memangnya di zaman sekarang atau di zaman maju seperti ini, masih ada hal-hal mistis begitu, Pak? Tanya Agung, seolah-olah dia tidak percaya. Masih, Mas. Percaya atau tidak percaya, yang terpenting kalian harus tetap hati-hati, ucap pemilik warung itu lagi menasehati. Setelah mendengar ucapan dari bapak pemilik warung itu, aku kembali berpikir bahwa kalimat hati-hati yang diucapkan oleh pemilik warung adalah kalimat hati-hati ketiga yang aku dengarkan. Sedari tadi aku hanya terdiam saat teman-temanku membicarakan tentang pasar gaib atau pasar bubrah di Gunung Merapi. Setelah sedari tadi aku harus memikirkan hal pelik apa yang akan terjadi di pendakian ini. Hingga kalimat hati-hati terus membayangi pendakian ini. Apakah pendaki-pendaki sebelumnya merasakan apa yang saat ini aku rasakan sebelum pendakian? Tanyaku dalam hati. Di sisi lain, setelah memberikan peringatan kepada kami semua, bapak pemilik warung pun kemudian masuk kembali. Setelahnya, teman-temanku pun melanjutkan pembicaraan tentang pasar gaib tersebut. Aku sih tidak begitu percaya dengan hal-hal semacam itu, ucap si Agung. Percaya atau tidak, kita harus tetap hati-hati, seperti apa yang diucapkan oleh bapak pemilik warung itu, ucap si Roni. Aku setuju dengan Roni, karena kita tidak tahu di dalam pendakian nanti apa yang akan kita temui, ucap si Rama. Udah, daripada memperdebatkan hal-hal yang masih bersifat misteri, lebih baik kita persiapkan mental dan tenaga buat kita naik nanti, supaya pendakian kita juga lancar tanpa adanya hambatan apapun, ucapku kepada teman-temanku. Aku setuju dengan Vian. Kalian bertiga ini memperdebatkan hal-hal yang belum pasti, buang-buang tenaga saja, ucap si Ayu menambahkan. Roni, Rama, dan Agung pun hanya bisa terdiam setelahnya. Kami pun kemudian melanjutkan istirahat kami selepas menyantap makan siang. Setelah kurang lebih 2 jam kami beristirahat, kami pun kemudian bersiap-siap untuk memulai pendakian. Saat ini jam sudah menunjukkan pukul jam 5 sore. Kami pun kemudian berpamitan dengan bapak pemilik warung itu. Beliau pun menyambut kami dengan begitu baik.
dan lagi-lagi kembali mengucapkan kalimat hati-hati kepada kami semua. Kami pun kemudian berjalan menuju pos pendaftaran pendakian Gunung Merapi via New Selo. Kami mendaftarkan nama-nama anggota tanpa terkecuali. Jumlah kami ganjil sebab mendapat tambahan ayu di dalam pendakian ini. Jumlah kalian ganjil, apa nggak masalah? Tanya salah seorang petugas pendakian. Gak apa-apa pak, gak akan terjadi hal apapun kok, ucapku kepada bapak itu. Ya udah kalau begitu. Nama-nama kami pun sudah masuk ke dalam list pendakian Merapi. Sebelum kami melanjutkan pendakian, para petugas itu mengucapkan kalimat yang sama seperti orang-orang sebelumnya. Hati-hati ya, kata petugas itu. Kami semua pun hanya menjawab dengan anggukan kepala. Mungkin kalimat hati-hati bukan menjadi persoalan untuk teman-temanku yang lain. Namun hal tersebut berbeda denganku. Aku benar-benar merasakan kejanggalan dari kalimat yang terus-menerus diucapkan oleh orang-orang yang sedari tadi bertemu dengan kami. Apakah ini awal dari sebuah misteri di pendakian kami ke Gunung Merapi? Tanyaku terus-menerus dalam hati. Kami pun kemudian mulai melakukan pendakian dari base camp menuju pos pertama. Saat itu waktu sudah menunjukkan pukul jam 5 sore. Baru saja melewati gerbang base camp. Perasaanku sudah tidak tenang. Banyak hal yang menjadi keresahan di dalam benakku, namun tidak bisa aku ungkapkan ataupun aku ceritakan secara gamblang. Aku pun mencoba menarik nafas panjangku, mencoba menenangkan pikiranku atas segala hal. Aku pun mencoba melempar obrolan kepada teman-temanku untuk memecah keheningan. Kalian mau sampai puncak gak nih? Tanyaku kepada teman-teman. Mau dong. Masa udah berjuang setelah ini gak sampai ke puncak? Ucap si Roni. Lah emang kamu sudah berjuang apa Ron? Melawan penjajah? Tanya Rama meledek si Roni. Berjuang melawan rasa mual karena perjalanan jauh, ucap si Roni sembari melempar tawa. Aku itu loh baru tahu kalau kamu itu mabuk perjalanan Ram, ucap Agung menegaskan. Tapi kalau lihat hantu ya gak mabuk dong ya? Tanya si Ayu semakin meledek. Hus, jangan ngomongin hantu, nanti muncul, ucap si Roni. Gak ada hantu kok di sini. Paling hantunya ada di diri kamu Ron, ucapku pada Roni. Kalian ini masa ganteng-ganteng gini dibilang hantu, ucap si Roni menambahkan. Tapi nih ya teman-teman, kalaupun nanti ada hantu, aku pingin loh ajak dia ngobrol. Mau tanya pas Gunung Merapi meletus dulu mereka pada ngungsi kemana? Ucap Agung bercanda. Semua orang terdiam seketika saat Agung mengatakan hal demikian. Sebab rasanya sangat tidak etis jika kembali mengulik kekelaman peristiwa meletusnya Gunung Merapi. Kami semua tahu jika Agung hanya berniat melempar candaan, namun rasanya tidak etis. Udah mas, jangan ngomongin itu. Takut ada arwah korban Merapi yang ada di sekitar kita loh, ucap si Ayu menasihati kekasihnya itu. Maaf guys, maaf. Aku benar-benar luput, ucap si Agung. Aku pun tidak begitu menganggap besar hal tersebut. Kami memilih untuk melanjutkan perjalanan tanpa mengindahkan ucapan si Agung itu yang baru saja diucapkan. Perjalanan dari base camp hingga pos 1 ditempuh kurang lebih 2-3 jam perjalanan. Dari perjalanan ke pos 1, kami akan bertemu dengan shelter atau tempat istirahat. Trek Merapi di awal adalah perkebunan, lalu kemudian kami melewati jalan berbatu-batu besar. Sudah 1 jam perjalanan, waktu adzan maghrib pun tiba. Suara adzan pun bersaut-sautan satu sama lain.
kami memutuskan untuk berhenti. Namun, bukannya berhenti untuk menunaikan sholat maghrib. Teman-temanku malah menawari kami untuk istirahat lebih lama di pos pendakian. "Kita sholatnya nanti saja ya, sekalian di atas," ucap si Agung. "Kenapa nggak di sini aja? Mumpung sudah masuk waktunya," ucapku kepada si Agung. "Bakal susah nanti," ucap si Agung. "Ya udah, aku ikut suara terbanyak saja," ucapku. Semua teman-temanku pun sependapat dengan si Agung. Akhirnya kami pun beristirahat terlebih dahulu sebelum sampai di pos 1. Ada hal aneh yang terjadi di sana. Aku terus mendengar suara adzan bersaut-sautan tanpa henti. Dan tentu hal tersebut membuatku bingung. "Adzan kok nggak berhenti-henti ya?" tanyaku. "Kan di bawah masjidnya banyak. Masih saling bersaut-sautan lah. Satu berhenti, satu lagi mulai. Begitu seterusnya," ucap si Roni. Omongan Roni itu ada benarnya juga. Mungkin nanti juga akan selesai adzannya. Aku tidak memikirkan hal buruk tentang kejadian tersebut. Setelah beristirahat untuk minum dan makan snack yang kami bawa, kami pun kemudian melanjutkan perjalanan menuju pos pertama. Dalam pendakian ini, aku bertindak sebagai leader, dan Agung bertindak sebagai sweeper. Aku berjalan di posisi paling depan, dan Agung di posisi paling belakang. Sementara Roni, Rama, dan Ayu berada di tengah-tengah. Aku cukup salut dengan kekasih Agung tersebut. Ia tidak mengeluhkan lelah atau lainnya, dan dia nampak bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Namun aku baru menyadari jika Ayu memiliki kelebihan bisa merasakan hal-hal yang bersifat mistis. Hal itu baru aku ketahui setelah Ayu bertingkah aneh setelah beristirahat di jalur pendakian menuju pos pertama itu. Ayu menunjukkan sikap yang tidak biasa. Di tengah perjalanan, tiba-tiba dia berbicara seorang diri tanpa ada yang paham di antara kami. Ayu mengatakan hal-hal yang membuat kami semua kebingungan. "Aku tidak bisa menuruti permintaan kalian," ucap si Ayu dengan suara lirih. Entah siapa lawan bicara Ayu, sedangkan kami hanya berlima di jalur pendakian ini. Agung mendengar ucapan Ayu, sebab Agung berada tepat di belakangnya. "Perintah siapa, Dek?" tanya si Agung. Enggak mas, bukan apa-apa," ucap si Ayu. "Tadi mas dengar dengan jelas kalau kamu gak bisa nuruti permintaan kalian. Kalian siapa?" tanya si Agung. "Bukan siapa-siapa mas, udah jalan aja," ucap si Ayu lagi. Aku dan kedua temanku yang lain pun mendengar obrolan mereka berdua. Kami pun ikut menimbrung pembicaraan mereka. "Kenapa, Gung?" tanyaku kepada si Agung. "Ini si Ayu ngomong sendiri," ucap si Agung. "Ngomong apa?" tanyaku. "Sudah, Vian, gak perlu dipikirkan. Aku hanya bicara asal," ucap si Ayu. "Ya udah, kalau ada apa-apa bilang, jangan sungkan," ucapku pada si Ayu lagi. Aku tidak langsung percaya dengan ucapan Ayu. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan olehnya. Saat itu, aku tidak langsung menduga jika Ayu memiliki kelebihan bisa berinteraksi dengan makhluk halus. Namun setelah Ayu mengeluarkan sikap-sikap anehnya, aku pun berasumsi bahwa ada sesuatu dalam diri Ayu. Sudah 2 jam berjalan, dan pos 1 sudah berada di depan mata. Namun anehnya, suara adzan yang aku dengar saat maghrib tadi tak kunjung berhenti. Aku berpikir, mungkin saja suara adzan saat maghrib dan juga isya, makanya tak kunjung reda.
Namun aku coba melihat jam di pergelangan tanganku. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Itu artinya seharusnya sudah tidak ada suara adzan Isya karena sudah lewat. Aku pun kemudian menanyakan kepada teman-temanku, "Kalian masih dengar suara adzan sampai sekarang gak?" Tanyaku pada teman-temanku. "Gak kok, Vian. Kan udah jam 8 lebih. Masa ada adzan?" ucap si Roni. "Kalau kalian bertiga dengar gak?" tanyaku lagi. "Aku sih udah gak dengar," ucap si Agung. "Aku juga sama gak dengar," ucap si Rama. "Aku dengar," ucap si Ayu menambahkan. "Tuh kan, Ayu juga dengar. Tapi aneh, masa hanya aku dan Ayu yang mendengar suara saut-sautan adzan dari bawah sana?" ucapku pada teman-temanku. "Kebetulan saja mungkin," ucap si Agung menambahkan. Lagi dan lagi, aku mencoba untuk berpikir positif dengan hal tersebut. Mungkin memang hanya sebuah kebetulan saja aku dan Ayu mendengar hal yang sama, namun tidak dengan 3 temanku yang lain. Setelah 3 jam perjalanan yang melelahkan, kami pun akhirnya sampai di pos pertama, tepat di jam 8:30. Kami kembali beristirahat di pos 1 ini. Baru beberapa menit berhenti, Gerimis kecil pun turun. "Gerimis, mau neduh aja kah? Kita bisa bangun tenda di sini," tanyaku pada teman-temanku. "Masih Gerimis kecil, terjang aja," ucap si Agung. "Oh ya udah." Karena Gerimis masih kecil, kami semua pun memutuskan untuk tidak membangun tenda terlebih dahulu, sebab perjalanan kami masih sangat panjang. Di tengah istirahat kami, tiba-tiba Ayu pamit untuk pergi buang air kecil. "Aku cari tempat aman buat buang air kecil dulu ya," ucap si Ayu kepada teman-teman. "Mau diantar, Dik?" tanya si Agung. "Gak perlu, Mas. Deket kok di situ." "Ya udah, jangan jauh-jauh." Ayu pun kemudian pergi ke sebuah pohon tak jauh dari tempat kami istirahat. Pohon itu begitu besar sehingga pergerakan Ayu pun tidak akan kelihatan. Namun, saat ia selesai buang air kecil, ia terlihat berbincang dengan pohon tempatnya buang air kecil. Suara dia pun begitu keras hingga terdengar ke telinga kami semua. Ketiga temanku tidak begitu memperhatikannya. Namun entah kenapa aku fokus memperhatikan si Ayu itu. "Aku gak bisa. Aku mohon kalian jangan terus ikuti aku. Aku tidak akan menuruti permintaan kalian," ucap si Ayu. Aku pun terdiam setelahnya, seperti sedang mendengarkan lawan bicaranya dengan begitu seksama. "Pusaka itu sangat sulit ditemukan," ucap si Ayu lagi. "Pusaka apa yang Ayu maksud?" tanyaku dalam hati. Aku pun berpikir untuk mendekati Ayu guna mencari tahu apa maksud semua pembicaraannya tersebut. Semuanya nampak abu-abu bagiku. Jika ada kesempatan, aku harus ajak dia bicara. Sebab hanya Ayu yang bersikap aneh di dalam pendakian ini. Sedangkan hanya aku yang terus mendapatkan peringatan-peringatan tanpa dasar. Tak lama setelahnya, Ayu pun kembali dengan wajah yang terlihat begitu cemas. Agung yang melihat kekasihnya terlihat cemas pun nampak mengkhawatirkannya. "Kamu kenapa, Dek? Kok muka kamu tegang begitu?" tanya si Agung. "Gak apa-apa, Mas. Hanya takut ada apa-apa tadi di sana," ucap si Ayu. "Tapi gak ada yang aneh-aneh kan?" tanya si Agung. "Gak kok, aman," ucap si Ayu. Gerimis masih membasahi tubuh kami. Meskipun gerimis kecil, namun hal tersebut tentu membuat tubuh kami sedikit basah. Kami pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan memakai jas hujan plastik yang kami bawa, agar tidak basah kuyup. Untung saja persiapan kami matang.
sehingga kami sudah berinisiatif untuk membawa jas hujan masing-masing. Kami kemudian melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Namun saat di dalam perjalanan, baru beberapa menit, aku mendengar suara gamelan yang terdengar begitu lirih. Suara itu seperti berasal dari pos 1 yang baru saja kami lewati. Bukan hanya gamelan, namun aku juga mendengar suara sinden. Suara sinden tersebut nampak lebih jelas dibandingkan dengan suara gamelan. Sinden itu melantunkan lagu dengan kalimat yang menurutku tidak biasa. Sing ati-ati, lakumu, tuturmu. Begitulah kira-kira nyanyian sinden itu. Suara itu menyiratkan bahwa kami semua harus hati-hati dalam bersikap dan berbicara. Namun tidak seperti kejadian-kejadian sebelumnya. Kejadian kali ini didengar oleh semua teman-temanku. Kayak ada suara gamelan gak sih? Tanya si Roni. Iya, tapi kecil banget kan suaranya, ucap si Rama. Aku juga dengar. Suaranya kayak dari pos 1 yang baru kita lewati, ucapku kepada teman-temanku. Mungkin di bawah sana sedang ada pentas wayang. Udah positif thinking aja, ucap si Agung. Emang kedengaran sampai atas? Tanya si Roni lagi. Lah buktinya kamu dengar kan? Ucap si Agung. Bukan suara gamelan mistis kan? Tanya si Rama. Zaman sekarang gak ada hal-hal mistis, semua bisa dicerna pakai logika, ucap si Agung. Si Agung ini memang sosok yang tidak begitu percaya dengan hal-hal yang berbau mistis. Baginya semua yang berkaitan dengan hal gaib adalah bullshit, sehingga ia selalu meyakinkan teman-teman yang lain bahwa tidak ada hal gaib, sebab semuanya masih bisa dicerna dengan menggunakan logika. Di posisi ini, Ayu hanya bisa diam tanpa menimbrung obrolan kami. Aku melihat Ayu yang masih terlihat begitu cemas, bahkan sekarang tatapannya benar-benar kosong. Namun, aku yakin dia juga mendengar apa yang kami dengar. Suara gamelan dan suara sinden. Kalian juga dengar suara sinden? Tanyaku. Kalau sinden sih enggak, cuma gamelan saja, ucap si Roni dan Rama. Aku pun terdiam seketika. Jadi hanya aku saja yang mendengar suara nyanyian sinden itu. Sementara temanku yang lain hanya sebatas mendengar suara gamelan saja. Aku pun mencoba memastikan ke Ayu. Kalau kamu dengar suara sinden yuk, tanyaku kepada si Ayu. Ayu hanya mengangguk, tanpa mengatakan sepatah kata pun kepadaku. Hanya aku dan Ayu yang mendengar keduanya, sedangkan ketiga temanku yang lain hanya mendengar suara gamelan. Kamu kenapa yuk? Kok diam terus? Tanyaku pada Ayu. Ayu hanya menjawab dengan gelengan kepala, tanpa mengatakan sepatah kata pun. Dek, kamu kenapa? Kok jadi pendiam? Tanya si Agung. Dia merasa aneh juga. Perasaan kamu suka ngobrol yuk pas di awal-awal, kok sekarang diam? Ucap si Roni. Lagi-lagi Ayu hanya menggelengkan kepalanya, tanpa mengatakan apapun. Di sisi lain, kami semua khawatir dengan perubahan sikap yang ditunjukkan oleh si Ayu. Kami semua pun terus menanyainya hingga membuat dia kesal. Diam, aku tidak kenapa-napa, ucap si Ayu dengan nada tinggi. Kami semua pun kaget dengan sikap si Ayu dan amarahnya tersebut. Seperti ada sesuatu yang mengganggunya hingga dia berubah sikap dalam waktu singkat. Cewekmu kenapa, Gung? Tanya si Roni. Udah, biar aku yang ngurus, ucap si Agung. Kita berhenti aja dulu, biar Agung bisa bicara dengan Ayu,
ucapku kepada teman-temanku. Kami pun memutuskan untuk berhenti dan memberikan waktu kepada Agung dan Ayu untuk berbincang mengenai hal yang terjadi dengan Ayu. Mereka kemudian berjalan ke sebuah tempat tak jauh dari kami dan mereka mulai mengobrol. "Kamu kenapa, Dek?" tanya si Agung. Ayu hanya menangis saat Agung menanyakan keadaan yang sebenarnya dirasakan oleh Ayu. Agung pun bingung dengan sikap Ayu. Agung mencoba membujuk Ayu agar Ayu mau membuka obrolan dengannya. Sebab Ayu bersikap tidak biasa. Sebelum bertanya banyak hal, Agung lebih dulu menenangkan hati si Ayu. Agung pun kemudian mengusap kepala Ayu untuk menenangkannya. Setelahnya, ia baru menanyakan banyak hal yang ingin ia tanyakan. "Kenapa kamu menangis?" tanya si Agung. "Aku harus menuhin permintaan mereka," ucap si Ayu. "Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Biar Mas bantu nanti. Apa yang mereka minta?" tanya si Agung. "Pusaka," ucap si Ayu. "Ya udah, nanti kita ambil berdua," ucap si Agung. Benar-benar plot twist yang tidak terduga. Tak sengaja aku mendengar obrolan mereka karena aku benar-benar penasaran. Dan di sana, aku mendengar secara langsung kalau Agung mau membantu Ayu untuk mencari pusaka. Bahkan dia seakan-akan paham dengan sosok kalian yang selalu diucapkan oleh si Ayu. Sedangkan di sisi lain, Agung menunjukkan sikap bahwa dia tidak begitu percaya dengan hal-hal yang berbau mistis. Padahal sosok kalian yang tidak terlihat dan tentang pusaka yang selalu diucapkan oleh Ayu adalah sesuatu hal yang bersikap mistis. Kini ada dua orang yang bersikap tidak biasa-biasa saja, yaitu Agung dan Ayu. Aku yakin semua ini ada kaitannya dengan kejadian-kejadian janggal yang selalu aku alami semenjak perjalanan awal. Semua ini pasti ada benang merah di baliknya. Setelah mengetahui obrolan Ayu dan Agung, aku pun bergegas kembali ke Roni dan Rama agar Agung ataupun si Ayu tidak curiga terhadapku. Meskipun hal tersebut menimbulkan tanya dari Roni ataupun si Rama. "Dari mana kamu?" tanya si Roni dan Rama. "Buang air kecil tadi." "Biasalah," ucapku mencoba mencari jawaban lain agar mereka tidak curiga. "Kok arahnya ke Agung dan Ayu?" tanya si Rama. "Kebetulan pohon besarnya dekat sana," ucapku kepada mereka. "Nggak nguping mereka kan?" "Enggak lah, ngapain juga aku nguping," ucapku kepada Roni dan Rama. Mereka berdua pun terlihat percaya dengan ucapan-ucapan yang aku lontarkan. Tak lama setelahnya, Agung dan Ayu pun kembali. Mengenai suara adzan yang terus bersahut-sahutan itu, mendadak berhenti tepat di jam 9 malam. Saat kami sedang beristirahat di pos pertama, dan mengenai suara gamelan maupun sinden tersebut berhenti tepat setelah sang sinden memberikan peringatan yang hanya didengar olehku dan Ayu. Peringatan tentang kami semua yang harus bersikap hati-hati dalam bersikap ataupun berucap. "Kita udah selesai nih. Ayu hanya kecapean, makanya sedikit sensitif," ucap si Agung. "Maaf kalau aku buat kalian semua cemas," ucap si Ayu. "Gak apa-apa yuk, namanya juga cewek, kadang kan perasaan tidak beraturan," ucapku. "Thanks ya, kalian sudah mau ngerti," ucap si Ayu. "Yuk, kita jalan lagi," ucap Rama. Kami pun kemudian melanjutkan perjalanan menuju pos 2 Gunung Merapi.
jalur pendakian menuju pos 2 akan terasa treknya yang lebih ekstrim lagi. Kami akan berada di lahan gersang berbatu dengan pohon-pohon kecil. Banyak sekali jurang-jurang. Disitulah kami harus waspada. Terlebih lagi, kami semua baru pertama kali melakukan pendakian ke Gunung Merapi. Kami hanya mengandalkan map yang diberikan petugas sebagai petunjuk jalan. Gerimis masih saja turun. Itu artinya kami harus benar-benar berhati-hati. Sebab jalur yang ekstrim pasti akan terasa lebih licin dilalui. Terlebih lagi kami melakukan pendakian di malam hari dan minim pencahayaan. Jalur menuju pos 2 lebih terjal guys. Kita harus hati-hati jangan meleng, ucapku kepada teman-temanku. Siap, ucap semua temanku. Kami berjalan dengan begitu pelan. Kami tidak masalah jika sampai di pos 2 ini dengan estimasi waktu yang lama, asalkan kami semua selamat saat pendakian. Estimasi waktu yang harus kami tempuh untuk sampai di pos 2 adalah sekitar 2 jam. Bahkan bisa lebih dari 2 jam jika kami benar-benar santai di dalam perjalanan ini. Dan untuk sementara, cerita ini bersambung dulu sampai di sini. Saya akan melanjutkannya lagi di episode berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga sehat selalu, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.